Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang localization strategi. Localization strategi atau yang biasa disebut strategi multidomestik. Strategi multidomestik ini adalah strategi di mana perusahaan itu memiliki tekanan yang dihadapi perusahaan untuk merespon lokal adalah tinggi dan juga tekanan untuk mengurangi harga bagi perusahaan tersebut adalah rendah seperti yang dilihat pada matriks strategi. Strategi multidomestik ini karena dia memiliki tekanan untuk merespon lokal yang sangat tinggi, maka strategi multidomestik ini perusahaan dituntut untuk melakukan diferensiasi produk pada setiap negara yang ditujunya. Karena pada strategi ini menganggap bahwa setiap konsumen di setiap negara memiliki karakter maupun kebiasaan dan juga budaya yang berbeda-beda sehingga harus dilayani dengan cara yang berbeda-beda pula. Kemudian strategi ini juga memiliki tekanan untuk mengurangi biaya itu adalah rendah, sehingga perusahaan itu tidak memiliki tuntutan yang besar untuk mengurangi biaya dari produknya tersebut. Pada strategi ini biasanya perusahaan mengoperasikan anak perusahaannya secara independen di setiap negara yang menjadi tujuan pasarnya. Jadi setiap anak perusahaannya itu akan bertindak layaknya seperti perusahaan domestik di mana ia akan memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan melakukan kegiatan bisnis lainnya seperti dia sebagai perusahaan domestik. Jadi dia mengikuti apa saja kebiasaan maupun selera dari konsumen yang berada di masing-masing negara tersebut, sehingga dia akan menyesuaikan dengan selera masyarakat yang ada di negara tersebut. Contoh dari perusahaan yang melakukan strategi lokalisasi ini ialah perusahaan Starbucks, di mana seperti yang kita tahu bahwa Starbucks ini merupakan kedai kopi terbesar di dunia, karena dia sudah memiliki puluhan ribu gerai yang tersebar di berbagai negara. Starbucks ini dikatakan termasuk ke dalam perusahaan yang menggunakan strategi lokalisasi karena tekanan perusahaan untuk mengurangi biaya itu tidaklah tinggi, seperti yang kita lihat bahwa Starbucks ini mampu memasang harga yang relatif mahal. Untuk per cup harga kopinya itu berada sekitar 50.000. Untuk ukuran kopi sebenarnya itu dapat dikatakan mahal, namun Starbucks ini berhasil untuk memberikan nilai yang lebih pada produknya, sehingga dia mampu memasang harga sekian dan konsumen tetap menjadikan Starbucks sebagai pilihan utama saat ingin mengonsumsi kopi. Selain karena tempatnya nyaman, kualitas rasanya juga memuaskan konsumen. Kemudian karena Starbucks ini juga memiliki tekanan untuk merespon lokal yang cukup tinggi, bisa dilihat penerapannya itu bahwa Starbucks ini melakukan beberapa diferensiasi pada produknya. Seperti pada produk tumblernya, di mana tumbler itu Starbucks mengeluarkan limited edition, contohnya limited edition yang ada di Jepang, di mana tumblernya bertemakan bunga sakura, itu menunjukkan bahwa dia menyesuaikan dengan negara Jepang yang identik dengan sakura. Dengan adanya diferensiasi yang dilakukan di setiap negara itulah yang menunjukkan bahwa Starbucks ini merespon tekanan terhadap perbedaan lokal dan juga dia memiliki tekanan untuk mengurangi biaya itu rendah. Sehingga oleh karena itulah Starbucks ini termasuk ke dalam perusahaan yang menggunakan strategi multidomestik atau lokalisasi.